Halo Pedikers. Di antara berbagai negara di dunia, Indonesia bisa dibilang sebagai langganan bencana gunung meletus. Gunung api yang meningkat aktivitasnya hingga meletus memang kerap terjadi di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi daerah yang berada di cincin api Pasifik. Lantas apa saja gunung berapi di Indonesia yang ledakannya paling dahsyat sepanjang sejarah? Mari kita bongkar. Danau Toba menjadi destinasi wisata kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, bahkan Indonesia. Toba adalah gunung api, legenda letusannya telah menjadi catatan sejarah Indonesia dan dunia. Keindahan dari Danau Toba saat ini memang tak bisa lepas dari letusannya yang super dahsyat. Erupsi super atau letusan dahsyat pernah dihasilkan oleh Gunung Toba sekitar 74.000 tahun lalu. Letusan ini merupakan letusan gunung berapi terbesar di dunia dalam 2 juta tahun terakhir. Letusan ini membuat lebih setengah permukaan bumi tertutup abu vulkanik selama bertahun-tahun. Jejak letusan Gunung Toba kala itu ditemukan di hampir seluruh permukaan bumi, berupa sisa-sisa abu vulkanik yang menyatu dalam tanah. Dilansir dari Kompas, letusan dahsyat Gunung Toba dipercaya hampir memusnahkan umat manusia. Hanya sedikit orang yang dikabarkan selamat dari super volcano ini. Letusan dahsyat ini juga menyebabkan guncangan hebat di berbagai belahan dunia. Setelah terjadi super volcano ini, bumi mengalami perubahan iklim ekstrim karena memuntahkan sekitar 2.800 km kubik abu, membuat atmosfer bumi tertutup hingga 6 tahun lamanya. Setelahnya, suhu udara dunia menjadi dingin. Apakah letusan dahsyat Gunung Toba masih bisa terjadi? Beruntungnya, para pakar menampik kemungkinan Gunung Toba akan meletus dalam waktu dekat. Pada April 1815, Gunung Tambora juga meletus dengan dahsyat. Hingga saat ini, erupsi Gunung Tambora dianggap sebagai salah satu letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah tertulis dunia. Lapisan abu dengan ketebalan lebih dari 1 cm jatuh di lebih dari 500.000 km persegi wilayah Indonesia dan Laut Jawa. Sebelum letusan, Gunung Tambora adalah gunung stratovolcano dengan ketinggian sekitar 4.300 meter. Setelah erupsi sekitar 1.400 meter, kerucut puncak hilang. Dan sebagai gantinya, ada kaldera yang runtuh dengan lebar 6 kali 7 km dan kedalaman 1 km. Sekitar 10.000 orang koin oleh letusan eksplosif dan tsunami yang disebabkan oleh aliran piroklastik besar yang memasuki laut. Kerugian pertanian dari endapan abu tebal mengakibatkan kelaparan dan penyakit yang menyebabkan kematian tambahan 82.000 jiwa. Erupsi dahsyat ini pun memporak-porandakan peradaban yang ada di sekitar Tambora. Saat itu 3 kerajaan yang berada di wilayah gunung berapi tersebut, yaitu Tambora, Pekat, dan Sanggar. Sebaran awan panas yang tebal menghabiskan dan mengubur hampir wilayah yang ada di sekeliling gunung. 68 tahun setelah letusan Gunung Tambora, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda kembali dilanda bencana super volcano. Tepatnya Agustus 1883, Gunung Krakatau yang terletak di Lampung Selatan mengalami letusan hebat yang meruntuhkan kaldera, yaitu tanah yang jatuh setelah letusan vulkanik. Sehari setelahnya, 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Aktivitas seismik tetap berlangsung hingga Februari 1884. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah. Menimbulkan setidaknya 36.417 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkannya. Dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Lebih lengkapnya mengenai letusan Gunung Krakatau bisa kalian saksikan di video dalam channel Bedangga ini. Selanjutnya adalah Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Gunung yang membentang luas dari Sleman hingga Magelang ini
seringkali memuntahkan laharnya dan menyemburkan abu vulkanik ke segala penjuru. Warga di sekitar gunung pun terkena dampak dari erupsi besar tersebut. Korban jiwa terbesar akibat erupsi Gunung Merapi tercatat pada letusan tahun 1930 yang menghilangkan nyawa 1.367 penduduk desa Pager Curang, Magelang. Sebelumnya, letusan dahsyat Gunung Merapi juga terjadi tahun 1872. Letusan mematikan ini berlangsung selama 120 jam tanpa jeda. Awan panas dan material yang jatuh memusnahkan seluruh pemukiman yang berada di ketinggian di atas 1000 mdpl. Yang paling terbaru, Merapi Kemal meletus dahsyat tahun 2010. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, letusan ini mengakibatkan 61.153 orang mengungsi, 341 orang koin, dan 368 orang dirawat akibat luka-luka. Amukan awan panas dan material yang jatuh juga menyebabkan 3.307 bangunan rumah, sekolah, kantor, hingga pasar rusak. Dengan nilai kerugian yang diprediksi mencapai 4,23 triliun rupiah. Mari kita beralih ke Gunung Agung, yang merupakan titik tertinggi di Pulau Bali. Salah satu gunung berapi aktif yang mendominasi daerah sekitarnya sehingga mempengaruhi iklim, terutama pola curah hujan. Gunung Agung adalah sebuah stratovolcano dalam kawah yang besar dan dalam. Gunung ini terakhir meletus pada 2017 hingga 2019 lalu. Namun pada tahun 1963, tepatnya pada tanggal 16 Maret, Gunung Agung juga mengalami puncak erupsi mematikan yang merenggut hingga ribuan korban jiwa. Gunung berapi ini melemparkan puing-puing setinggi 10 km di udara, menghancurkan puluhan desa dalam radius sekitar 7 km. Dampak letusan tahun 1963 ini tak hanya memakan korban jiwa, tapi juga berdampak pada iklim. Dampaknya dirasakan hingga ke seluruh Indonesia. Letusan besar ini merupakan salah satu letusan gunung berapi pertama yang memiliki dampak iklim. Aktivitas seismik pada awal Februari 2014 menyebabkan status Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur menjadi waspada. Hingga akhirnya 13 Februari 2014, gunung tersebut meletus dan melontarkan material vulkanik sampai menutupi hampir seluruh Pulau Jawa. Letusan Gunung Kelut pada 2014 dianggap lebih dahsyat daripada letusan tahun 1990. 10 Februari 2014, status Gunung Kelut dinaikkan menjadi siaga. Lalu pada 13 Februari 2014, statusnya menjadi awas atau level 4. Hingga radius 10 km dari puncak harus dikosongkan. Tepat pukul 22.50 waktu Indonesia Barat, Gunung Kelut mengeluarkan letusan eksplosif berupa aliran magma yang menyebabkan hujan kerikil yang cukup lebat. Dampaknya dirasakan masyarakat di wilayah Kecamatan Ngancar hingga Kota Pare. Suara letusannya terdengar sampai kota Surabaya, Solo, Yogyakarta, bahkan Purbalingga di Jawa Tengah.